Selamat datang kembali, mungkin Anda baru aja pakai ponsel pintar atau malah lagi nyoba-nyoba AI baru ya. Nah, pas banget nih, hari ini kita mau coba kupas beberapa tulisan yang cukup tajam dari buku Dunia Begitu Menyebalkan. Sumber kita kali ini datang dari seorang penulis yang, gimana ya, ngelihat dunia apalagi teknologi itu kritis banget. Yuk kita dalami bareng perspektifnya yang ya mungkin kedengeran menyebalkan, tapi jujur ini ngebuka mata banget soal AI, soal perubahan industri besar yang lagi kita alami juga. Siap ya? Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi pemicu awalnya nih, kalau dari sumber ini itu rasa kesal si penulis sendiri. Pendapatannya sebagai penulis sama editor katanya mulai kegerus sama AI. Anda mungkin ingatlah kasus gambar AI pas pemilu itu. Atau kontroversi penerbit margin kiri. Ya kan? Nah, sumber ini nyorot seniman kayak Kelly McKernan yang ngerasa karyanya tuh kayak dijarah gitu. Ribuan kali buat ngelatih AI. Ya, pakai jalan pintas lewat AI. Iya, perasaan dijarah itu emang, kayaknya lagi banyak dirasain kreator ya sekarang. Tapi sumber ini ngelihatnya lebih dari itu. Ini baru puncak gunung es saja katanya. Peringatan utamanya justru kegambaran yang lebih gede, revolusi industri keempat sama kelima. 4 EIR dan 5 EIR itu. Oh, yang soal penyatuan teknologi itu ya? Digital, fisik, biologis. Betul. AI, robotika, bioteknologi, semua nyampur. Janjinya sih, wah, kemudahan luar biasa. Tapi, nah ini dia, kemudahan buat siapa kan? Sumber ini kayaknya agak skeptis ya. Tepat sekali. Makanya sumber ini nanya, siapa sih yang sebenarnya diuntungin? Risikonya kan ada. Misalnya, ketergantungan total sama sistem. Terus, potensi pengangguran massal. Anda lihat aja robot di gudang Amazon. Itu kan geser pekerja manusia. Dan yang paling bikin khawatir tuh, potensi pengawasan sama kontrol total lewat teknologi pintar di mana-mana. Sumber ini ngelihatnya, kemajuan teknologi ini tuh didorong sama sistem yang dia sebut negara kapitalis. Jadi negara sama korporasi gede kerjasama. Dan ini ya jelas nggak netral. Wah, jadi teknologi pintar bukan sekedar alat bantu ya, tapi bisa jadi instrumen kontrol gitu. Menarik nih. Penulisnya malah curiga, jangan-jangan heboh soal AI gambar atau tulisan ini, cuma pengalihan aja. Bisa jadi. Kekhawatiran yang lebih dasarnya, kata dia, justru di teknologi kayak AI buat kesehatan. Nah, itu dia. Coba bayangin dampaknya gimana. Sumber ini ngelukisin skenario yang, wah, agak ngeri sih. Bukan lagi soal kesenjangan kayak miskin biasa, tapi kesenjangan umur. Kesenjangan umur? Maksudnya? Jadi cuma orang super kaya yang bisa akses teknologi buat perpanjang usia. Dia nyebut angka 150 tahun atau bahkan immortalitas. Sementara yang lain ya ketinggalan. Astaga. Ini kan kayak bikin simulakra masa depan gitu ya, yang nggak setara. Semacam tiruan kenyataan tapi nutupin ketidakadilan biologis di baliknya. Simulakra? Oh, jadi kayak realitas palsu gitu ya, yang nutupin masalah sebenarnya. Persis. Dan kesenjangan umur tadi, itu cuma satu gejala aja menurut sumber ini. Masalah sistemiknya lebih dalam. Ada harga mahal banget di balik kemajuan ini. Ketidaksetaraan makin parah, terus tubuh manusia malah jadi kayak bahan baku baru. Bahan baku? Gimana tuh? Ya, lewat bioenhancement atau bank data DNA gitu. Belum lagi kerusakan lingkungan gara-gara nambang bahan baku teknologi kayak koltan atau material langka lainnya. Makanya nggak heran sumber ini sampai ngerasa ini mungkin waktu terburuk untuk hidup. Agak pesimis ya kedengarannya. Dalam juga ya perasaannya. Ada kutipan menarik nih dari sumbernya yang rasanya pas banget. Aku mau AI mencuci pakaian dan piring kotorku, biar aku bisa membuat karya seni dan karya tulis. Bukan AI untuk ngerjain karya seni dan tulisku, supaya aku bisa nyuci baju dan piring. Nah, itu dia. Ini benar-benar nangkep perasaan kalau prioritas kemajuan kita ini kok rasanya melenceng gitu ya. Betul, kayak salah fokus gitu. Jadi, apa nih intinya buat Anda yang dengerin? Teknologi emang nawarin banyak hal yang menggiurkan, enak gitu kelihatannya. Tapi sumber-sumber yang kita bahas hari ini ngajak kita buat lebih kritis lagi. Coba tanya deh, siapa sih yang paling untung? Terus siapa yang pegang kendali? Apa biaya yang nggak kelihatan di balik semua kemudahan ini? Buat otonomi kita, buat kesetaraan, buat bumi kita juga. Ini bukan cuma soal sebal doang, tapi udah pertanyaan mendasar banget soal arah peradaban kita mau kemana. Iya benar.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Sumber ini kan nunjukin kalau kita sering banget terpukau sama keuntungan sesaat dari teknologi. Pertanyaannya, ada nggak sih biaya yang nggak kelihatan atau pergeseran kuasa yang diam-diam Anda setujui hanya dengan jadi bagian dari dunia yang serba teknologi ini? Sesuatu untuk dipikirkan lagi ya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.